Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wal nadhiri alladzi tanfa'u bihi abwabul khairi wa tanqalibu bihi abwabus syarri wa ala ali athari wa ashabil ahyari. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana. Allahumma ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Para hadirin majelis jamaah mushola al ma'sum yang dirahmati Allah, yang semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini diberikan selalu kesehatan dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dijadikan anak yang soleh solehah, dimudahkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas fikih puasa, mengingatkan kembali berkenaan materi kemarin, khususnya berkenaan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Ada dua golongan yang akan sangat merugi di bulan Sya'ban ini. Di dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqulu fi lailatin min sya'bana fayanzilu li jami'il khalqi illa li musyriki aw masajid. Ya, sesungguhnya Allah akan menampakkan di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Pertemuan kemarin kita selesaikan ya Bapak Ibu ya, yang punya masalah dengan siapapun sudah saling paham-pahaman Bapak Ibu? Benar ya, udah ya, yang punya salah dimaafin ya, dan kita masuk ke bulan Ramadan dengan penuh sukacita, mendapatkan pahala yang berlimpah ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas berkenaan dengan puasa. Kita akan belajar fikih praktis berpuasa. Tolong Bapak Ibu disimak dengan sesama ya. Disimak dengan sesama. Kita akan bahas ada 9 hal yang membatalkan puasa. Tolong perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Lubang apa aja itu? Pertama lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga,
dan lubang buang air besar dan buang air kecil. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas satu persatu. Tolong perhatikan nanti biar tidak salah paham. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya. Jadi yang dimaksud memasukkan sesuatu ke lubang mulut itu yang membatalkan puasa itu ialah nelen, ya, nelen. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut yang membatalkan puasa adalah nelen. Baik, ada contoh Bapak Ibu. Ada contoh. Selama tidak nelan dia tidak batal. Misalkan kita kasih contoh yang bikin kaget. Memasukkan es krim ke dalam mulut batal tidak? Memasukkan es krim ke dalam mulut batal tidak? Tidak batal asal jangan ditelan, tapi kurang kerjaan ya. Ngapain maksudnya di dalam mulut siang-siang ya? Tapi intinya adalah yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah nel. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang membatalkan adalah nel. Tapi jangan sampai di sini, harus dipahami selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah kalau kita menelan air ludah itu tidak dapat. Ya, yakin ya, kalau menelan air ludah tidak batal dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ludahnya sendiri. Kok bisa? Ya, iya. Kalau udah orang lain kurang kerjaan amat ya. Misalkan udah di meja masa kita mau. Ya. Yang kedua, syarat yang tidak membatalkan menelan ludah sendiri adalah ludah sendiri. Yang kedua, ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Maksudnya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Contoh, mohon maaf, ya. Tadi, mohon maaf, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau seumpama tadi kita masukin es krim ke dalam mulut, kalau kita telan jadi batal, ya. Karena bercampur udah dengan es krim. Yang kedua, yang dimaksud bercampur dengan sesuatu yang lain, apalagi? Mohon maaf. Contoh misalkan pasangan suami istri. Pasangan suami istri kalau berciuman tidak batal. Tapi kalau seumpama lidahnya nempel dengan lidahnya, maka akan menjadi batal apabila lidahnya ditelan. Ya. Itu. Terus yang ketiga, ya. 3 yang perlu kita perhatikan, ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa, yaitu ludah masih berada di tempatnya. Tempatnya di mana nih? Di mulut. Jadi kalau ludah masih di mulut itu tidak batal. Lalu bagaimana? Pak Ustaz, ada contoh begini. Ada orang ngumpulin ludah dari pagi sampai siang di gelas. Dari pagi sampai siang dapat 1 gelas tuh. Habis itu terbekas. Habis itu diminum, batal nggak? Kenapa batalnya? Karena sudah tidak berada di tempatnya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Kalau ludah itu tidak batal, yang penting itu ludah kita sendiri. Ya, yang kedua tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, ludah masih berada di tempatnya. Ya, tadi bahkan tadi kalau dikumpulkan, habis itu diminum, ya. Terus ada lagi contoh. Kalau kita mengumpulkan ludah di dalam mulut sampai banyak, ditelan batal nggak? Kita mengumpulkan ludah di dalam mulut, terus sampai banyak, habis itu ditelan batal nggak? Tidak, Pak.
Ya, jadi jangan ragu ya. Jangan ragu. Nah, itu adalah berkenaan dengan lalu ada contoh lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi kita masukin es krim itu selama tidak batal, ya, tidak batal. Tapi kita itu hukumnya makruh. Tapi kalau kumur-kumur, batal nggak? Kalau kumur-kumur mau hubungan kumur-kumur ya, batal nggak? Malah sunnah kita kumur-kumur, betul? Kumur-kumur ketika wudhu di bulan puasa sunnah. Contoh, ketika mau wudhu, kumur-kumur tiba-tiba geledek datang, ketelan itu airnya. Batal nggak? Nah, tapi rezeki, ya rezeki. Tapi kebalikannya, kalau yang tadi disentuh dengan es krim tidak, tiba-tiba akhirnya minta kunci, digigit, langsung ketelan es krimnya, batal puasanya. Karena apa? Karena main-main. Ya begitu ya, itu adalah apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, ada contoh lain Bapak Ibu. Contoh lain, misalkan jika kadang-kadang habis sahur itu kita suka lupa sikat gigi, terus kadang-kadang suka ada yang ketinggalan gelap-gelap itu ya, ketinggalan gelap-gelap itu. Maka selama yang ketinggalan gelap-gelap di mulut itu kita bisa tahu dan dirasakan oleh lidah, maka itu wajib kita buang, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Tapi kadang ada sisa-sisa makanan itu yang memang tidak bisa dibedakan oleh lidah. Pernah begitu Bapak Ibu? Pernah sisa-sisa makanan tapi tidak bisa dibedakan. Nah, kalau memang itu tidak bisa dibedakan, maka itu tidak. Baik, kita lanjut selanjutnya berkenaan dengan masih berbuat memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, aja tadi kan ada permasalahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau contoh, kalau kita cabut gigi batal nggak? Cabut gigi batal nggak Bapak Ibu? Batal nggak? Tidak batal. Asal jangan giginya ditolak. Ya. Tapi permasalahannya, Ustaz, kalau cabut gigi kan walaupun giginya nggak ditolak juga darahnya kan keluar terus. Berarti kan nanti ludahnya bercampur dengan darah khawatir itu ketelan. Maka solusinya apa? Cabut giginya malam ya, itu ya PR-nya. Itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam hidung membatalkan puasa. Batas dalam lubang hidung adalah bagian yang kita kalau memasukkan air akan terasa panas atau perih. Pernah ngerasain kalau memasukkan air ke hidung sampai panas di sini? Pernah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti tahu ya mana ujungnya yang membatalkan. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam hidung, waduh. Ada orang-orang yang sering disangkanya kebiasaannya akan membatalkan. Apa tuh kebiasaannya? Ngupil. Nah, makanya kalau orang nggak belajar, disangkanya batal. Disangkanya cuma sesuatu ke dalam hidung. Ya, yang dimaksud itu adalah di ujung sini. Yang sekiranya kita kalau panas sampai sakit ya. Baik. Itu kalau memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Selanjutnya menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Yang dimaksud dalam telinga adalah bagian telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita saat membersihkan. Jadi kalau kita masukin kelingking kita ke telinga ini, terus saja nggak akan batal, nggak akan batal, ya. Tapi kalau Pak Ibu mengambil korek putih, colok, maka akan batal, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i.
Baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini majelis mulia, tentunya kita sama-sama harus jaga kemuliaan majelis ini. Apabila ada sesuatu pembahasan yang sekiranya ini akan berpotensi menjadi guyonan, kita harus angkat di bawahnya majelis, karena kalau tidak ini majelisnya akan dicabut kebarokahannya. Baik, selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan depan. Lubang kemaluan depan. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seumpama seorang laki-laki iseng netesin air dalam kemaluannya, maka akan batal. Akan batal. Begitu juga seorang perempuan, kalau memasukkan sesuatu ke dalam lubang depannya, apakah ada obat yang dimasuki, batal. Ya, batal. Terus hati-hati menggunakan ketika membersihkan lubang depan wanita. Allah sudah menjadikan perut jemari ini adalah cara yang paling bersih untuk membersihkan bagian wanita. Ini perut jemari Bapak Ibu, kalau ditekan sekuat apapun itu tetap hanya di permukaan saja, tidak masuk ke dalam. Tapi kalau ibu iseng dibelokin sedikit, maka akan batal puasanya. Ya, jadi jangan ragu, ngebersihin Allah yang akan menjaga. Kebersihan itu hanya dengan perut jemari saja, dan itu akan dijamin kebersihan. Justru kalau main masukin nanti akan berpotensi. Ya, perut jemari ya Bapak Ibu itu untuk lubang depan. Selanjutnya lubang jalan belakang, sama. Lubang jalan belakang cara membersihkannya itu hanya dengan menggunakan perut jemari. Dibelokin masuk maka akan batal puasanya. Termasuk juga masukin obat lewat jalan belakang itu juga batal. Kan ada yang obat tertentu ya, apa itu ya. Itu akan membatalkan puasa. Ya, nah ini adalah dengan 5 lubang yang membatalkan puasa. Paham ya Bapak Ibu ya? Ada berapa lubangnya? Nah, sekarang ada contoh. Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu tetes mata? Hah? Tapi kok terasa main di tenggorokan? Pernah ya? Batal enggak? Batal enggak? Batal enggak? Mata, emang tadi saya bilang mata tak ketika yang 5 hal membatalkan puasa. Hah? Harusnya yang membatalkan itu hanya 5 yang tadi ya. Mata masuk enggak? Enggak, berarti kan Pak. Walaupun tetes mata, tapi kerasa pahit di sini sudah membatalkan puasa. Baik, ya selanjutnya yang kedua, itu yang pertama 9 hal yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Baik dilakukan dengan wajar atau tidak, baik dalam keadaan darurat atau tidak, seperti dengan sengaja mencari bau busuk lalu diciumi hingga muntah, ya batal. Ya, kalau muntah dengan sengaja itu contoh mencium bau apa, misalkan dia akan muntah, sengaja mencium bau apa, itu sampai muntah, batal. Termasuk juga memasukkan sesuatu ke dalam mulut, misalkan goreng-goreng sampai muntah, batal. Ya, berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tapi dengan syarat kita tidak boleh menelan ludah yang ada di mulut kita apabila kita muntah dengan tidak sengaja. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut itu adalah najis. Makanya kalau habis muntah dengan tidak sengaja, segeralah sucikan mulutnya dengan berkumur. Jadi walaupun sudah 1000 kali bersih, kalau belum berkumur-kumur tetap mulut kita najis. Makanya kalau kita menelan ludah
setelah muntah tidak disengaja maka batal. Kenapa? Karena tadi yang pertama ludahnya bercampur, ya itu ya. Itu kalau muntah dengan sengaja. Ya. Selanjutnya bersenggama. Melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang dimaksud bersenggama adalah jika seorang suami, mohon maaf, ini majelis mulia, kami ulangi sekali lagi, ya, majelis mulia, bersenggama di siang hari membatalkan puasa, walaupun tidak keluar, ya, walaupun hanya sebentar, langsung tetap membatalkan puasa. Ya, terus di sini dijelaskan batasan yang dimaksud bersama adalah jika seorang suami telah memasukkan, maaf, ini majelis mulia, semua bagian kepala kemaluannya ke dalam kemaluan istri dengan sengaja dan sadar kalau dirinya sedang puasa, maka saat itu puasa menjadi batal. Akan tetapi kebalikannya, kalau wanita walaupun tidak masuk ke dalam kemaluan semuanya, baru sedikit aja tetap batal karena sudah kemasukan sesuatu kepada lubang depan. Ya, nah ini akan tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ya, ingat ini kita berbicara yang halal ya, maksudnya halal adalah seorang suami. Kalau Cina gimana ya? Kita udah jelas, ya, nauzubillah. Lalu bagaimana kalau bersama dengan kambing? Nauzubillah batal juga, ya. Jadi kita berbicara adalah yang halal aja itu membatalkan puasa dan ada pahalnya, ya, yang bersama di siang hari di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah nomor 4, keluar mani dengan sengaja. Nomor 4, maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja dengan melakukan seperti menjadi sebab keluar mani. Seperti seorang itu melakukan onani, ya. Intinya sesuatu yang disengaja maka itu akan menjadi batal. Lain hal kalau seorang itu keluar mani tidak sengaja, misalkan tidur, mimpi, maka tidak batal saja. Baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akalnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah gila, baik dengan sengaja seperti membenturkan kepalanya atau minum obat agar jadi gila, atau dengan tidak sengaja secara tiba-tiba gila, maka hal itu membatalkan puasa walaupun cuma sebentar. Bingung ya loginya ya kalau gila. Tiba-tiba ada orang gila, habis itu sadar lagi, barangkali ada ya, batal puasa. Yang kedua, yang selanjutnya adalah hilang akal, mabuk dan pingsan. Jika disengaja mabuk dan pingsan membatalkan puasa, biarpun sebentar, seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau ia mencium bau tersebut maka akan mabuk dan pingsan. Batal tuh kalau sengaja. Terus jika mabuk dan pingsan terjadi dengan tidak sengaja maka akan dianggap membatalkan puasa. Jika hal itu terjadi seharian penuh, akan tetapi jika masih merasakan sadar, walaupun hanya sebentar di siang hari, puasanya batal. Contoh gini Bapak Ibu, habis sahur, tiba-tiba dikagetin, pakai apa misalkan? Pakai balon, sudah kaget, ya, pingsan, ya, pingsan. Setelah itu sadar-sadarnya nanti maghrib, maka puasanya batal. Tapi kalau dia pingsan, terus sadar siang, subuh, tiba-tiba pingsan, tapi siangnya bangun jam 2 misalkan. Pas bangun ngelihat jam 2, oh jam 2 pingsan lagi. Bangun-bangun lagi isya, misalkan gitu ya. Maka puasanya tidak batal. Karena apa? Karena sempat sadar. Ya. Baik.
Nah, terus selanjutnya adalah tidur tidak membatalkan puasa walaupun terjadi seharian beda. Tidur dengan tadi sama. Baik, selanjutnya yang membatalkan puasa adalah haid. Ya, wanita haid otomatis membatalkan puasa. Lagi enak-enak puasa perempuan ibu jam 5 sore udah mau maghrib. Keluar. Ya, apa nanti awalnya sudah hilang ya. Terus selanjutnya melahirkan, nomor 7 yang membatalkan puasa selanjutnya adalah melahirkan. Melahirkan itu membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi. Maksudnya gimana? Mengeluarkan bayi atau bakal bayi? Contoh yang mengeluarkan bakal bayi, barangkali keguguran misalkan, ya, keguguran itu membatalkan puasa Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya nomor 8 yang membatalkan puasa, nifas juga membatalkan puasa otomatis ya setelah melahirkan ada nifas. Yang ke-9 adalah murtad. Ya, murtad keluar dari Islam membatalkan puasa. Misalkan contoh, sedang puasa tiba-tiba dia berkata dia tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi, murtad langsung kalah. Atau seperti merendahkan Al-Quran, murtad. Ya, nah itu adalah 9 hal yang membatalkan puasa. Bapak Ibu mau dites? Tes ya? Baik. Mau dites? Bu, kan kalau ada orang sakit, tiba-tiba disuntik, ya. Batal nggak disuntik? Batal nggak disuntik? Benar? Disuntiknya misalkan di paha, batal nggak? Tidak, Pak. Tidak batal. Nanti udah batal kan jelas 9 hal tadi. Apakah memasukkan sesuatu ke 5 lubang mulut dengan syarat yang ditentukan. Yang kedua memasukkan sesuatu ke hidung sampai ke ujung pangkal hidung. Memasukkan ke lubang telinga melebihi atau lebih kecil dari jari kelingking kita. Memasukkan ke lubang depan dan lubang belakang. Ya, baik Bapak Ibu, berkenaan dengan 9 hal yang membatalkan puasa. Insya Allah di pekan depan kita akan bahas 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Ya, nanti kita akan bahas. Baik, cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, gimana hukumnya kalau misalkan nyemprot terus mabuk? Iya, nyemprot sawah tuh, terus mabuk. Ya puasa di kota enggak? Mabuk itu pingsan. Iya, pingsan. Iya. Udah Ustaz. Itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Nah, kalau ya, ada satu pertanyaan. Baik, nyemprot sawah, habis itu mabuk sampai pingsan. Baik,
Ketika kita memang sudah mengetahui bahwa kita apabila nyemprot sawah itu kita akan pingsan, maka hukumnya batal. Karena apa? Karena kita sudah tahu apabila kita nyemprot kita akan mabok dan pingsan. Ya, maka batal ini. Karena apa? Karena tahu, ya, karena tahu seperti disengaja kan begitu. Seperti disengaja. Kecuali kalau memang nggak biasanya enggak tiba-tiba mabok itu tidak hal. Ya, yang biasanya nggak pernah mabok tiba-tiba mabok itu disengaja karena tidak tahu. Kalau apa? Nggak sengaja. Ya kalau tahu pokoknya. Baik, selanjutnya mungkin sambil barangkali Bapak Ibu yang mau nanya lagi, mengingatkan kepada ibu yang masih punya hutang, ibu yang masih punya hutang diselesaikan bentar lagi masuk bulan Ramadan, ya. Jangan sampai ketika punya hutang kita masuk ke bulan Ramadan ini maka dosa, ya, itu ya, masih punya hutang ya. Mencium bau aroma ya, apanya terus apa terus fresh itu adalah obat ya. Selama itu tidak ada sesuatu yang memang berwujud, ya, berwujud itu tidak dibatalkan, hanya bau, ya, atau wangi ataupun aroma, gitu ya. Kadang-kadang ada salah satu penyakit itu terkait dengan aroma, ya. Jadi kalau sekali itu tidak membatalkan, kecuali nyedotnya ada airnya. Kalau ada airnya baru batal. Kalau hanya aroma itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau ragu harus yakin, ya, harus yakin. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah hafal yang 9 ini, kita nggak usah bingung puasanya. Terus tadi lagi kelewat, umur, ya. Kalau kita sudah umur, dibuang semuanya, maka jangan ragu, ada dikit-dikit di mulut itu dimaafkan. Ya, jadi jangan was-was kalau sudah umur ada dingin-dingin di mulut, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita membuang air itu 100%, umur, wah, jual semuanya. Tapi kalau ada yang sedang umur, pas membuang tahan sedikit, itu batal ya. Ya intinya jangan ragu ketika ada dingin-dingin di mulut itu dimaafkan. Itu adalah apa namanya? Karena bekas air, jadi itu ya. Tidak membatalkan puasa, ya. Yang penting sudah dibuang 100%. Baik, mungkin itu cukup. Ustaz, ya, kan itu di dalam air. Baik, kembali lagi tadi. Jadi yang membatalkan itu kemasukan terima lubang di antaranya lubang belakang. Kalau itu bukan masuk, tapi keluar. Kalau keluarin angin ya nggak apa-apa. Ya, walaupun di dalam air tetap aja nggak masuk. Yang ada kan keluarin angin. Baik, ada lagi? Boleh, nggak apa-apa, masih ada waktu. Kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada waktu, Bapak Ibu. Aduh, aman.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya takut masalah puasa. Masnya orang boleh puasa. Terus sampai tahun depan lagi itu bisa bayar. Apa berhenti dulu puasa? Maksudnya sekali aja berhenti terus kodok. Tanya gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi punya hutang tapi belum bisa bayar itu. Puasa. Sampai tanggal tahun Mas Bro. Sangat Puasa. Baik, Ibu, ada kisah seseorang perempuan selama 10 tahun tidak pernah puasa. Ada nggak kisah kayak begitu? 10 tahun nggak bisa puasa. Tahun pertama hamil. Kan kalau orang hamil itu dimaafkan. Ya, makanya nanti diantaranya 9 orang yang boleh meninggalkan puasa diantaranya orang hamil. Habis hamil lalu melahirkan menyusui. Tahun kedua menyusui, maka boleh meninggalkan puasa. Tahun ketiganya hamil lagi, ya kan? Tahun keempatnya menyusui lagi, tahun kelimanya hamil lagi, tahun keenamnya menyusui. Itu selama 10 tahun ada seorang ibu nggak pernah puasa, tapi dimaafkan karena apa? Karena memang ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa, diantaranya orang hamil dan orang menyusui. Tadi pertanyaannya, bagaimana belum bisa bayar utang tapi udah masuk Ramadan lagi? Memang ada ya ketentuannya, yaitu dibayarkan fidyahnya, tapi fidyah itu tidak mengganti puasanya. Ya, tetap harus dikodok, ya, karena itu yang aparatnya lah, karena tidak bisa menaikkan puasa maka bayar fidyah seperti itu, ya. Berarti kayaknya berapa tahun? Gak apa-apa Bu, ya 10 tahun juga ada Bu, tadi itu yang saya ceritain Bu. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu pertanyaan. Baik, cukup ya. Baik, kita selamat untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma berikan hati kami kasih sayang dan cinta yang Allah agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah, dan kami mohon ya Allah wujudkan kenikmatan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, suami istri yang saling mencintai kami ya Allah, dengan anak-anak yang soleh dan soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan kami mohon ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan kurangi sedikit pun ya Allah. Takut bersama kurangnya cinta, kurangnya kesabaran kami, kurangnya pengabdian kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, Engkau pemberi cinta. Jauhkan kami dari percecokan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah yang belum menikah ya Allah, jaga ya Allah kehormatannya. Berikan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan yang memuliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami yang Allah dari murka-Mu ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengangkat doa kepada untuk saudara-saudara kami yang tidak berfungsi, yang saat ini mengalami penderitaan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, limpahkanlah aku kepada mereka, lindungilah mereka dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami ketaatan serta sehat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman, dan jadikanlah kami telah akhirat kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Iya karena beliau iya karena sekarang mungkin Rasulullah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.